Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pertemuan berikut ini yaitu melanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai manajemen pengambilan keputusan part yang keempat. Nah, kita sudah membahas tentang DSS sebelumnya. Jadi ini berikut ini merupakan model konseptual dari Decision Support System. Komponen dan software DSS itu bisa meliputi beberapa komponen. Yang pertama, seperti ada hardware dan network yang resource, kemudian software resource, ada data resource, ada model resource, dan people resource. Contohnya seperti PC atau Focus, ada APS personal, ada Holos, Gentia, dan Decision Web. Kemampuan dari DSS yaitu yang pertama what if analysis, artinya mengobservasikan bagaimana merubah terhadap variabel-variabel tertentu yang berpengaruh terhadap variabel lainnya. Kemudian yang kedua ada sensitivity analysis, artinya mengobservasikan bagaimana naik turunnya satu variabel yang berpengaruh terhadap variabel-variabel lain. Selanjutnya ada goal seeking analysis, artinya merubah nilai beberapa variabel sampai satu variabel yang diinginkan mencapai nilai tertentu. Kemudian optimization analysis yaitu mencari nilai-nilai optimum dari variabel-variabel tertentu berdasarkan kendala-kendala yang ada. Kategori dalam DSS ada beberapa kategori. Yang pertama, ada internal data. Data yang dipengaruhi dari dalam organisasi seperti data karyawan dan gaji ataupun data mesin. Ada juga data transaksi yaitu sumber utama dari internal data. Kemudian external data, artinya data dari luar organisasi seperti industri, riset pemasaran, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Kemudian ada private data, dapat berisi rule of thumb yang digunakan untuk pengambil keputusan dan penilaian dari data atau situasi yang lebih spesifik. Ada studi kasus penerapan DSS dalam seleksi penerimaan beasiswa. Nah, fase intelijensi dilakukan dengan menganalisis beberapa variabel sebagai acuan di dalam menyelesaikan masalah, yaitu seperti pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, status orang tua laki-laki, alamat orang tua, duduk di semester berapa, IPK, IP terakhir, dan status beasiswa dan jumlah saudara. Seperti contohnya yang pertama ini, kita memasukkan nilai pendidikan terakhir orang tua. Jika orang tuanya itu berpendidikan SD, maka poinnya 80. Selanjutnya jika pendidikannya SMP, maka poinnya 70. Dan jika pendidikannya SMA, maka poinnya 60. Dan jika pendidikan terakhirnya yaitu tamatan dari perguruan tinggi, maka poinnya menjadi 40. Artinya, semakin rendah pendidikan orang tuanya, maka semakin tinggi nilai atau kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian dari sisi pekerjaan orang tua. Nah, misalnya orang tuanya itu petani ataupun nelayan, poinnya itu 90. Jika orang tuanya itu pegawai negeri seperti guru, dosen, Pemda, dan lain-lain, maka poinnya hanya 50. Jika pegawai swasta seperti BUMN, pada PT, CP, dan lain-lain, poinnya juga 50. Nah, yang paling kecil yaitu jika pekerjaan orang tuanya sebagai tenaga profesional seperti dokter, pengacara, konsultan, dan lain-lain, maka poinnya hanya 10. Jika orang tuanya sebagai TNI atau Polri, poinnya 60. Jika pensiunan pegawai negeri atau pensiunan TNI Polri, itu nilainya 80. Dan jika orang tuanya statusnya di PHK, maka poinnya 90. Kemudian dari yang selanjutnya dari penghasilan orang tua. Jika orang tuanya menghasilkan penghasilan per bulannya itu antara 100 sampai 500 ribu, maka poinnya 90. Jika lebih dari 500 sampai dengan 1 juta, maka poinnya 80. Jika lebih dari 1 juta sampai 1.500.000, poinnya 70. 1.500.000 sampai 2 juta, poinnya 60. Dan jika 2 juta sampai 2.500.000, maka poinnya 50. Dan jika lebih dari 2.500.000 per bulan, maka poinnya hanya 30. Nah, status orang tua laki-laki juga sangat menentukan. Jika orang tuanya masih hidup, poinnya 70. Tetapi jika orang tuanya sudah meninggal, itu poinnya 250. Alamat orang tua juga ini sangat berpengaruh. Ya, seperti dia tinggal di ibu kota negara, poinnya 40, ibu kota provinsi 50, ibu kota
Kabupaten atau kota 60, ibu kota kecamatan 70, tetapi jika dia tinggal di desa, poinnya itu 80. Nah, IPK itu atau indeks prestasi kumulatif jika pada semester seluruh semester nilainya kurang dari 2,5 poinnya 0. Jika lebih dari 2,5 sampai 2,69 poinnya 60. Jika lebih dari 2,75 sampai dengan 4 maka poinnya 90. Jadi semakin besar IPK semakin besar juga poinnya. Nah, IP terakhir yaitu indeks prestasi yang didapatkan pada semester terakhir saat pengajuan beasiswa. Jika poinnya kurang dari 2,5 maka poinnya 0. Jika lebih dari 2,5 sampai dengan 2,69 poinnya 60. Lebih dari 2,75 sampai dengan 4 poinnya 90. Jadi juga sama ya. IP yang lebih besar maka juga poinnya akan lebih besar. Nah, selanjutnya kita bahas dari status beasiswa. Jika dia mengajukan beasiswa baru, poinnya 90. Jika beasiswa lanjutan, artinya poinnya 65. Dan jika dia pernah menerima beasiswa, tapi beasiswa itu berbeda, poinnya itu 60. Nah, jumlah saudara juga mempengaruhi. Jika saudara kandungnya ada lebih dari 2, poinnya 65, lebih dari 3, poinnya 70, poinnya lebih dari 4, yaitu 80, lebih dari 8, poinnya 85. Nah, semua data itu tadi kita inputkan ke dalam decision support system-nya. Kita masukin semuanya setelah diproses dan akan menghasilkan nih. Oh, ternyata si A itu layak untuk menerima beasiswa. Si B itu tidak layak, kenapa alasannya? Ini keputusan-keputusannya seperti kita sudah jelaskan tadi. Oke, bagaimana Sobat Bidar? Sudah paham mengenai decision support system? Kalau masih ada yang belum paham, jangan lupa tulis di kolom komentar ataupun chat reply forum yang ada di e-learning. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.